wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam shadaqallahul adzim. Harapan mukarram para asatidz wal ustadzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh yang lainnya, wabil khusus segenap jajaran pengurus masjid yang kita cintai, Al-Ikhwan, dari mulai ketua umum sampai ke bawahnya, dan pula yang kami hormati segenap imam ratib Masjid Al-Ikhwan, wabil khusus mas Soimin, mas Soiman, jamaah sholat isya dilanjutkan jamaah sholat tarawih yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru saya, sahabat saya, saudara saya, yaitu Kiai Haji Dewi Supriyatna, yang mungkin dia orang sibuk, yang saat ini mungkin tugas di luar. Kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur, diberkahi hidupannya, karena kita masih butuh nasihat-nasihat dari beliau. Para hadirin, para jamaah Soimin wa Soimat rahimahumullah, mungkin tidak panjang saya sampaikan. Pertama, selama 2 bulan kita berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 2 bulan yang kita baca doa? Allahumma barik lana fi Rajab, ujungnya wa barik lana Ramadan. Ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 2 bulan berturut-turut kita baca wa barik lana Ramadan. Tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Sudah banyak sebelum Ramadan saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, jamaah kita, teman kita ngopi, teman kita nongkrong, teman satu di kantor dengan kita, atasan bawahan kita sudah dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masuk ke Ramadan. Artinya yang sudah meninggal dunia tidak lagi menikmati indahnya dan keistimewaan di bulan Ramadan tahun ini. Dan begitu pula saudara-saudara kita yang masih banyak ingin menikmati Ramadan tahun ini, duduk bersama kita sholat tarawih, tadarus bersama kita, sodako bersama kita. Siapa? Mereka yang sedang berbaring di rumah sakit. Mereka ingin menikmati indahnya Ramadan, tapi apa boleh buat, karena barangkali musibah yang memang mereka rasakan yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Maka oleh karena itu, bagi kita yang masih sehat, yang masih punya energi, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang istimewa dan Ramadan yang terakhir. Tidak menutup kemungkinan tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu, harus punya prinsip Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir dan teristimewa, karena belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Siapa tahu ketua DKM dulu yang meninggal bulan Syawal itu, siapa DKM-nya? Ya, siapa tahu nanti benarnya duluan, saya mau belakangan. Ya, kenapa tidak cukup? Makanya punya prinsip Ramadan tahun ini Ramadan yang teristimewa dan Ramadan yang terakhir. Artinya apa? Gunakanlah dengan sebaik-baiknya Ramadan tahun ini. Dengan waktu yang singkat ini, modalnya 4, 5, singkat saja lah. Karena kultum kuliah 7 menit, bukan kuliah ke-100, bukan kuliah 7 menit. Selain modal untuk menghadapi Ramadan dengan iman yang kuat, iman yang kokoh. Kenapa? Kita perintah puasa itu tidak ditujukan kepada semua manusia. Perintah puasa khusus bagi orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak Allah perintahkan berpuasa. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu
Di bulan Ramadan bersihkan diri kita dari segala penyakit-penyakit kolbu, hilangkan rasa riya, hilangkan rasa takabur, hilangkan rasa dendam, segala macam. Percuma puasa di bulan Ramadan kalau hati kita masih kotor. Apa artinya kita puasa dari mulai pagi sampai sore? Kalau hati kita masih punya dendam, kalau hati kita pengen diriya atau pengen dipuji, cuma segala macam, maka modal yang pertama siapkan ruhaniyah, bersihkanlah hati. Satu ya, singkat. Yang kedua jismaniyah, siapkan fisik jasmani kita. Orang puasa harus sehat, karena orang yang tidak sehat, orang sakit tidak diwajibkan puasa. Orang yang sehat wajib berpuasa. Tapi kata Nabi, kalau betul-betul kita pegang sehat, orang yang sakit, sumu tasibu, silakan puasa kamu, insya Allah sehat semuanya. Makanya orang yang punya sakit lemah jangan jadi alasan gak puasa. Silakan saudara bapak ibu yang punya penyakit mah pakai puasa, insya Allah jadi sembuh. Apa dia sumu tasibu, silakan puasa kamu, insya Allah kamu semua jadi sehat. Di samping fisik kita, jaga seluruh anggota badan kita, mata, telinga, hidung, mulut, kaki, jaga ketika kita puasa. Apalagi kita puasa kalau masih kita berbuat diri bohong. Apalagi kita berpuasa kalau telinga kita masih mendengarkan sesuatu yang maksiat. Apalagi kita berpuasa kalau lengannya kita dipakai bermaksiat. Maka jagalah anggota badan kita, jagalah fisik kita. Maka pantas kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa kita ini terbagi 30. Satu disebut puasa syariah atau puasa umum. Puasanya menahan makan dan minum, tetapi tidak bisa mempuasakan telinganya, tidak bisa mempuasakan mulutnya masih berbicara dusta, tidak bisa mempuasakan matanya masih melihat sesuatu yang bukan haknya. Maka puasa macam itu kambing soini lesa minal atau banyak berpuasa tapi hanya melarang lapar dan haus. Yang kedua, puasa khusus di samping menangkap badan dahaga juga menahan seluruh anggota badan kita. Baru yang ketiga, puasa khusus di samping puasa menangkap badan dahaga, di samping menahan seluruh anggota badan kita juga menahan kolbu kita. Dua ya, satu apa? Siapa? Ruhaniyah. Yang ketiga jismaniyah. Yang ketiga apa? Yang ketiga ulumiyah, ilmu. Puasa kalau tidak pakai ilmu nggak sah. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatal-batalannya, ada sunah-sunahnya. Kan kita harus pakai. Ulumiyah apa diantaranya? Diantaranya rukun daripada puasa. Dua, satu jangan tinggalkan niat. Dan yang kedua rukunnya al-imsakun anil ukli wa surbi, menahan lapar dan dahaga, anil muktirati dan seluruh yang membatalkan daripada puasa. Pertama apa niat? Niat nih. Menurut Imam Syafi'i, pada siapa yang tidak niat pada malam hari lalu kemudian dia berpuasa, maka puasanya tidak sah menurut Imam Syafi'i. Ada menurut yang lain boleh niatnya sekaligus. Imam Maliki diantaranya niat sekaligus. Kalau kita niatkan nawaitu sauma godin anadai pada sehari Ramadan. Nah nih Nani dua-duanya lah. dua-duanya. Nah nih Ramadan nih. Sini Ramadan, sini Ramadan nih. Bisa di Ramadan apa Ramadan nih? Ramadan yang kedua. Doni. Begini Pak, ya semuanya dikit banyak kita tahu. Kalau bagi santri ibadah
Dua-duanya. Ini jangan sampai kelompok. Ini komunitas Ramadan. Ini Ramadan ini biar nggak disalahkan bisa hari Ramadan. Nah enggak. Di tengah-tengah kita boleh saja. Jadi sekali lagi silakan jangan diperdebatkan. Masing-masing punya hukumnya dasarnya. Bisa hari Ramadan karena bertepatan dengan bulan Ramadan ada dalam kitab Gimana Yunahu. Bisa Ramadan memang itu adalah kedudukannya. Sahih mudhaf Ramadan mudhaf ilaih selamanya harus kasroh bisa hari Ramadan gitu. Ya. Nah itu dibaca tiap malam. Kapan dibacanya? Terserah. Mau habis maghrib begitu buka niat boleh. Malamnya mau tidur boleh. Menjelang subuh susah boleh. Lagi nyantir boleh. Lagi apapun. Lagi di PAP pun boleh. Bahkan sambil kita lagi hubungan intim suami istri lagi begitu niat Ramadan boleh. Boleh Pak. Lagi begitu nih. Suami istri lagi di atas itu lupa niat nggak boleh. Karena ditekankan puasa tiap malam harus niat, maka sepakat ulama ijma bacalah bareng-bareng setelah sholat. Sengaja itu hasil ulama itu. Kata ulama sepakat akan hukumnya wajib niat, maka sepakat supaya tidak lupa umat Islam lagi kumpul di masjid sholat tarawih. Yuk kita sama-sama baca setelah sholat tarawih bareng semuanya. Itu mengantisipasi supaya kita jangan sampai tidak niat. Itu. Yang kedua apa? Yang kedua rukunnya kita apa? Al-insaful maqulil wamas. Kita yang menjaga lapar dan awas jangan tapi ini makan dan minum baik kola sekalipun sedikit baik amada. Jangan punya pikiran makan dan minum tapi kalau sedikit nggak boleh nggak bisa walau bagaimanapun. Ya baik kola tamada baik kola makbul sekalipun sedikit yang dimakan baik tamada kalau sengaja batal saum maka batal contoh ini. Tapi kalau macam nggak batal. Contoh di sini saya tahu namanya doang. Oh tadi namanya siapa namanya? Bapak Gio orang yang makmur izin kalau mau kerja sebelum pensiun ya kalau mau sarapan pagi suka bikin sendiri goreng nasi. Ini rumah hari pertama dia ke dapur nih hari pertama puasa nih ke dapur bikin nasi goreng Bapak Gio dapat 2 piring buat sarapan bikin teh manis 1 gelas juga susu 1 gelas Samsunya 1 bungkus jam 6:30 sama lupa nih sarapan makan 2 piring habis nasi goreng penyakit 2 piring teh manis habis susu habis rokok jam 7 istrinya bangun ini kan bulan Ramadan ini puasa pertama istighfar astagfirullahaladzim di situ yang ada di mulut burung keluarga ke kebun istighfar. Saya pertanyaannya lanjutkan atau tidak puasanya?
di luar kemampuan itu merasakan keberkahan. Yuk hebatnya nih, ibarat begini, Bapak Rio